Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Yang pertama tentang dosa, Allah itu mengampuni dosa semuanya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 53 tentang ayat tadi. Karena sehingga harapan besar bagi orang yang berbuat memperlihatkan ayat yang tadi. Yang kedua, negara kita ini kan NTQ, kita juara internasional. Kita juara, saya itu juara internasional NTQ. Lagu Al-Quran itu, apakah itu termasuk dia atau Syiah? Kemudian saudara-saudara kita yang bawa tasbih sambil belanja di pasar, apakah itu amalan tauhid atau memang sengaja syiar? Syiar tidak boleh ngarang ya. Syiar harus memang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak mentang-mentang menunjukkan inilah Islam, maka boleh dikatakan syiar. Ya, seperti saudara-saudara kita memukul beduk sambil mengucapkan sholawat, sambil berarak-arakan di pinggir jalan di malam 1 Muharram. Ini syiar. Betulkah? Tidak betul. Syiar terbesar apa? Masih ingat nggak? Syiar terbesar dalam Islam apa? Masih ingat apa? Azan. Ya udah, azan saja digaungkan 5 kali dalam 24 jam. Ya. Selebihnya kecil. Gitu. Termasuk tadi membaca talbiyah dengan suara keras, ini bagian dari syiar. Pokoknya harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah, berjalan menuju lapangan untuk melaksanakan salat Id dengan bertakbir. Ini pun syiar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang justru yang seperti ini malah tidak diamalkan oleh kaum muslim. Kemudian yang pertama tadi, wa yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Betul, termasuk syirik? Iya, kalau dia berhenti, kalau dia bertaubat. Gitu. Kalau kita katakan bahwa taubat nggak taubat pasti akan diampuni oleh Allah walaupun syirik, ya bertentangan dengan ayat tadi. Kan tidak mungkin ayat dengan ayat bertentangan. Maka kita dudukkan di tempat masing-masing. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya. Apakah kita bisa tahu kalau diri kita sudah bertauhid atau belum? Kan ada pelajarannya. Ketika antum nggak tahu tauhid uluhiyah itu apa, tidak bisa membedakan antara uluhiyah dengan rububiyah, ya berarti antum belum bertauhid. Atau minimal belum sempurna tauhidnya. Ketika antum tidak tahu apakah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya apa tidak, antum nggak tahu, ya berarti belum bertauhid. Pengetahuan antum tentang Allah masih kurang. Tauhid kan pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap diri Allah, bahwa Allah itu begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Itulah tauhid. Harus benar dan ya ketahuan lah. Yang tidak tahu amal kita diterima oleh Allah apa tidak, kita nggak tahu. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah apa tidak, kita nggak tahu. Kalau tauhid kan pelajaran, termasuk sholat kita sudah sesuai dengan contoh dari Nabi apa belum, ya harus tahulah. Kurang ada pelajarannya, ada hadisnya. Bahwa Nabi mengawali sholat dengan takbiratul ihram apa dengan usolli? Takbiratul ihram. Ya. Nabi bangkit dari atahiyat awal mengangkat tangan apa tidak? Mengangkat tangan. Kan ketahuan.
Kalau beda dengan Nabi, ya salat kita belum mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa anak kambing yang boleh disembelih sebagaimana riwayat tadi? Tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan secara syar'i. Ya, ketika tidak ada batasan, ya kita bergunakan akal kita. Bolehkah kita pakai akal kalau nggak ada dalil? Boleh, bahkan harus. Kalau kita pakai akal, ya nggak mungkin baru lahir lalu sembelih. Ini lagi empuk-empuknya nih. Nah, kan nggak mungkin. Akal kita kan bisa mikir. Jangan mentang-mentang empuk, ya kan? Ya kasihan, nggak tega. Dagingnya juga masih dikit. Ya mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan. Balibul apa? Batibul, ya. Kan kambing muda. Apakah ibadah ghairu mahdhah niatnya boleh bercampur sedangkan tauhid harus murni? Masih ingat ghairu mahdhah? Nolong orang, sedekah, pinjemin uang ke orang yang membutuhkan. Bolehkah ketika kita melakukannya lalu tidak langsung ingat pahala, dosa, surga, neraka Allah? Taruhlah secara refleks kita lari karena ada anak kecil yang mau ketabrak. Ini perbuatan buruk apa baik? Baik, ya kan? Nah, detik itu kita nggak inget pahala, nggak inget dosa, nggak inget neraka, surga Allah, ridho Allah. Tujuan kita gimana anak ini jangan sampai ketabrak. Ya, ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah, kan? Kira-kira berpahala apa tidak? Insya Allah berpahala. Dengan demikian, dengan keadaan tertentu ibadah kita ghairu mahdhah, kok tidak ingat pahala, tidak ingat dosa, insya Allah boleh. Dan insya Allah sebagai sebuah kebaikan, insya Allah berpahala. Adapun wudu, sholat, tawaf, sa'i, ya mana mungkin kita lempar-lempar jumroh, ya nggak keingetan ini perintah Allah, ini pahala, ya nggak mungkin lah. Ya ngapain iseng-iseng lempar jumroh, ya kan? Kan nggak mungkin, ya. Tentu kita melempar jumroh, mencium hajar aswad, sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, tentu berharap ridho Allah, pahala, surga. Adapun nolong orang tadi karena istilah kita kemanusiaan ya. Nah, ketika kita sadar dan ini sebuah kebaikan, tentu kita berharap pahala. Ketika kita nolong orang, ketika kita menyelamatkan orang dari bahaya, gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Nabi kepada Rasulullah SAW kita Allahumma inna afuwun seterusnya malam Qadar saja. Di turun dikit, kurang jelas. Di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kenapa? Rasulullah baca Allahumma inna afuwun. Iya, pertanyaannya? Pertanyaannya kalau kita baca dari awal Ramadan itu gimana, Ustaz? Dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah kan jelas, ya. Ya Rasul, seandainya aku berada di malam Lailatul Qadar, ucapan apa yang terbaik aku ucapkan? Beliau menjawab kalimat itu. Jadi kesimpulannya apa? Ya khusus di malam Lailatul Qadar, kan? Gitu. Kecuali ketika kita memohon ampun kepada Allah, lalu kita teringat kalimat itu, nggak ada kalimat lain yang kita ingat, ya nggak masalah, ya. Tapi sekali lagi, ketika kita merasa bahwa ada kemungkinan malam ini malam Lailatul Qadar, mungkin 21 Ramadan, 23 dan seterusnya, bahkan tidak tertutup kemungkinan malam genap, ya kan? Karena kan perhitungan kita bisa benar bisa salah, ya. Perhitungan kita ini malam genap padahal malam ganjil, mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Bolehkah membayar fidyah dengan uang? Boleh, ini secara teknis saja,
ya. Kan dengan uang si fakir miskin ini bisa membeli makanan. Tapi kalau antum mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Anas bin Malik, maka di awal Ramadan mengundang 30 fakir miskin, diberi makan, tentu berbuka puasa ya. Wallahu. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.